Shalom, saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi kita semua. Senang sekali rasanya saya Pendeta Randu Wijayanto boleh kembali menyapa saudara dalam program Renungan Pagi di kanal YouTube Jemaat GKI Banjarbaru. Saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita secara khusus, saya pilih satu ayat saja dari ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada umumnya kalau kita merasa lapar, pasti kita akan mencari makan. Begitu pula sebaliknya kalau kita merasa haus, pasti kita akan mencari minum. Apalagi di tengah kecanggihan teknologi dan zaman sekarang ini, khususnya di daerah perkotaan, mencari makanan, mencari minuman yang kita inginkan begitu sangat mudah kita dapat dengan menggunakan platform. Apalagi kalau kita malas untuk bergerak, tinggal buka gadget saja, kita cari, kita pilih, asal ada uang, maka makanan atau minuman yang kita ingini semua akan tersedia. Begitu juga zaman sekarang ketika kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Ada begitu banyak suguhan dan sajian firman Tuhan melalui berbagai platform media sosial, baik cetak, baik elektronik, dan begitu banyak lainnya. Tapi beda konteks dengan zaman Amos. Umat pada saat itu tidak begitu saja mendengarkan firman Tuhan. Mereka hanya mendengarkan firman Tuhan melalui para nabi ataupun saat Tuhan berkehendak berbicara langsung kepada mereka. Seperti halnya lapar dan haus akan kebutuhan jasmani, pada umumnya kita bisa akan membahayakan diri kita. Begitu juga ketika kita haus dan lapar akan firman Tuhan, juga bisa membahayakan hidup kita. Tanpa asupan makanan, tanpa asupan minuman, baik secara rohani, secara jasmani, khususnya melalui firman Tuhan ini, secara rohani, seseorang tidak akan bisa bertumbuh. Dia akan menjadi layu, bahkan bisa saja mati. Tanpa firman Tuhan, seseorang bisa akan lari dari panggilan hidupnya, dari arah hidupnya tanpa ada jalan yang ingin ia tuju. Begitu juga bagaimana penghukuman Allah kepada umat Israel pada saat itu. Bagaimana ketika mereka menyembah dewa-dewi orang-orang Samaria, Allah ingin menghukum mereka dengan mereka tidak mampu mendengarkan firman Tuhan. Dengan begitu, sudah pasti mereka akan layu. Sudah pasti mereka tidak akan bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Oleh karena itu, renungan kita bagi hari ini ingin mengajarkan bahwa firman Tuhan adalah asupan rohani yang benar-benar membuat kita dapat tumbuh dengan baik. Kita bisa berakar dengan kuat. Kita bisa bertumbuh dengan subur. Dan pada akhirnya kita akan berbuah. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan firman Tuhan. Apalagi di tengah zaman yang begitu canggih, zaman yang begitu modern. Membuat kita semakin diperkaya melalui kebenaran firman Tuhan. Kita bisa memperbaharui diri kita. Kita bisa selalu memperbaiki diri kita melalui asupan rohani yang sehat. Dan kita akan terus bertumbuh melalui kebenaran firman-Nya. Kiranya firman Tuhan selalu bertumbuh di dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kiranya firman-Mu adalah asupan rohani yang sehat bagi pertumbuhan iman kami. Jangan biarkan kami tumbuh tanpa iman yang Tuhan tabur melalui kebenaran firman. Biarlah kami bertumbuh dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan boleh perdengarkan di dalam kehidupan kami. Kami memohon kepadamu ya Allah di hari ini, sertai dan berkatilah kami semua, baik saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan di pagi hari ini.
Berkati pekerjaan kami, berkati pendidikan kami, berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, dan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pulihkan kami yang terluka, sembuhkan kami yang sakit. Biarlah semuanya jadi atas kehendak Tuhan saja dan bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.